Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ana Rohana, NIM 19 14 20 114. Jurusan Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Baiklah, video ini saya persembahkan untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah arbitrase dengan dosen pengampu Dr. Haji Saiful Bahri, SAG MM. Dengan judul Kelebihan dan Kelemahan Arbitrase. Kelebihan arbitrase. Kelebihan arbitrase dari sisi hukum acara terdapat fleksibilitas yang tetap berada dalam koridor hukum. Di sisi lain, arbiter yang memiliki pengetahuan baik dari segi hukum maupun dari segi teknis, serta ketetapan waktu persidangan, menjadi kelebihan itu sendiri sehingga sidang dapat berjalan secara efektif. Menurut Erman Raja Guk dalam buku Hukum Perdagangan Internasional karya Serlika Aprita dan Rio Aditya, arbitrase adalah institusi penyelesaian sengketa alternatif yang paling populer dan paling sering digunakan orang dibandingkan dengan yang lain. Hal tersebut disebabkan banyaknya kelebihan yang dimiliki oleh institusi ini. Kelebihan tersebut antara lain: 1. Dijamin kerahasiaan sengketa antara para pihak. 2. Dapat dihindari kelambatan yang diakibatkan karena hal prosedural dan administratif. 3. Para pihak dapat memilih arbiter yang menurut keyakinannya mempunyai pengetahuan, pengalaman, serta latar belakang yang cukup mengenai masalah yang disengketakan, jujur dan adil. 4. Para pihak dapat menentukan pilihan hukum untuk menyelesaikan masalahnya serta proses dan tempat penyelenggaraan arbitrase. 5. Putusan arbitrase merupakan putusan yang mengikat para pihak dan dengan melalui tata cara prosedur sederhana saja ataupun langsung dapat dilaksanakan. 6. Sikap arbiter atau majelis arbiter dalam menangani perkara arbitrase didasarkan pada sikap yang mengusahakan win-win solution terhadap para pihak yang bersengketa. 7. Suatu perjanjian arbitrase klausula arbitrase tidak menjadi batal karena berakhir atau batalnya perjanjian pokok. 8. Di dalam proses arbitrase, arbiter atau majelis arbitrase harus mengutamakan perdamaian di antara para pihak yang bersengketa. Kelemahan arbitrase. Penyelesaian sengketa melalui jalur ini dianggap dapat melahirkan putusan yang kompromistis, yaitu yang dapat diterima oleh kedua belah pihak yang bersengketa. Namun, selain sisi positif, ternyata lembaga ini juga masih dianggap memiliki beberapa kelemahan, yakni sebagai berikut. Pada umumnya, subjek hukum berupa negara masih enggan memberikan komitmennya untuk menyerahkan sengketanya kepada badan-badan pengadilan internasional. Keadaan ini justru agak berbeda dengan sikap dari subjek hukum berupa entitas bisnis akan lebih suka sengketa yang sedang mereka hadapi dibawa ke arbitrase untuk diselesaikan. Selain kelebihan-kelebihan tersebut, terdapat juga kelemahan dari arbitrase, yaitu sebagai berikut. 1. Putusan arbitrase ditentukan oleh kemampuan teknis arbiter untuk memberikan keputusan yang memuaskan dan sesuai dengan rasa keadilan para pihak. 2. Pihak yang kalah tidak mau melaksanakan putusan arbitrase perlu perintah pengadilan untuk melaksanakan eksekusi atau putusan arbitrase tersebut. 3. Pada prakteknya, pengakuan dan pelaksanaan keputusan arbitrase asing masih menjadi hal sulit. 4. Pada umumnya, pihak yang bersengketa di arbitrase adalah perusahaan-perusahaan besar. Oleh karena itu, untuk mempertemukan pihak yang bersengketa dan membawanya ke badan arbitrase mudah. Adapun salah satu kelemahan arbitrase adalah tidak adanya jaminan bahwa putusan dapat mengikat. Sebab hukum internasional tidak dapat menjamin sepenuhnya mengenai sikap pihak-pihak terkait, terutama terhadap pihak yang kalah atau belum puas terhadap putusan arbitrase. Bisa jadi hasil putusan tidak dijalankan atau diabaikan begitu saja. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.